Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur ya, super penting banget, apalagi buat kita-kita yang masih muda. Topiknya soal integritas seksual. Kita akan coba bedah rangkuman pesan yang keren banget dari P.S. Lambert Lewis, yang bisa jadi bakal ngubah cara kita mandang diri sendiri dan hubungan. Yuk kita mulai! Oke, langsung aja ya, kita bedah nih. Kita tuh kayak hidup di tengah dua tarikan yang beda banget kan? Di satu sisi, dunia tuh kayak teriak, pokoknya semua harus cepat, instan, yang penting ego, yang penting fisik. Tapi, ada suara lain, suara Tuhan yang nawarin sesuatu yang jauh lebih dalam. Kekudusan, mikirin jangka panjang, dan sadar betapa berharganya diri kita. Jadi, gimana caranya kita milih dengan benar di tengah-tengah dua pandangan ini? Nah, jawabannya tuh ada di satu kata yang jadi fondasi dari segalanya. Integritas. Terus, integritas tuh apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh soal jadi pribadi yang jujur, yang punya prinsip moral kuat. Ini bukan topeng yang kita pasang di depan orang, tapi ya, inilah diri kita yang sesungguhnya, karakter asli kita. Nah, ini nih bagian yang menurutku paling kena dari penjelasan P.S. Lambert Lewis. Integritas itu soal konsisten. Coba deh tanya ke diri sendiri. Orang yang dilihat teman-teman kamu, sama nggak sih sama orang yang ada di kamar pas kamu lagi sendirian? Kalau jawabannya iya, nah itulah integritas. Oke, sekarang kita masuk ke ide utamanya nih. Konsep yang kalau kita benar-benar ngerti, wah ini bakal ngubah total cara kita ngelihat tubuh kita sendiri. Di Alkitab, ada satu pertanyaan yang super personal yang kayaknya nusuk langsung ke hati kita gitu. Pertanyaan ini tuh ngajak kita buat diem sejenak, buat mikir. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah... Dan inilah jawabannya yang luar biasa. Tubuh kita itu bait Roh Kudus. Bukan cuma punya kita doang, tapi tempat tinggal yang suci. Terus artinya apa dong? Wah, ini benar-benar mengubah segalanya. Tuhan itu nggak lagi tinggal di gedung dari batu, tapi Dia milih buat tinggal di dalam kita. Di dalam bait yang hidup. Artinya, kemanapun kita pergi, kita itu bawa hadiratnya. Ini juga ngejelasin kenapa ngejaga kekudusan tubuh jadi penting banget. Soalnya ada nilai spiritual yang gede banget di dalamnya yang coba direbut. Oke, kalau tubuh kita ini bait suci yang sepenting itu, pertanyaannya sekarang, seberapa berharga sih bait ini? Yuk kita lihat harga yang udah dibayar buat kita. Alkitab ngomong jelas banget, nilai kita tuh nggak ditentuin sama prestasi kita atau penampilan kita. Nilai kita itu udah ditentuin sama sebuah transaksi yang udah terjadi. Udah lunas dibayar. Dan harganya bukan emas, bukan perak. Harga yang dibayar buat nebus kita itu pengorbanan yang paling tinggi, darah Yesus. Pengorbanan inilah yang ngasih nilai tak terhingga buat kita semua. Nah, ini yang ngebawa kita ke kesimpulan yang dalam banget dan personal banget dari P.S. Lambert. Coba deh, resapin kalimat ini baik-baik. Kamu terlalu berharga untuk diobral. Kamu itu bukan barang murahan. Nilai kamu udah ditetapkan sama pengorbanan yang paling mahal di alam semesta. Mungkin pas denger semua ini rasanya berat ya, standarnya kayak tinggi banget dan ya kita kan cuma manusia, pasti pernah salah. Terus gimana dong kalau kita ngerasa udah pernah gagal dalam hal ini? Nah disinilah pesan kasih karunia-Nya masuk. P.S. Lambert tuh jujur banget ngingetin kita kalau nggak ada yang sempurna. Semua kita pernah gagal. Ini sebuah pengakuan yang bikin kita semua ngerasa nggak sendirian. Tapi kabar baiknya adalah kegagalan itu bukan akhir cerita. Tuhan itu selalu, dan ini penting banget buat diingat, selalu kasih kesempatan buat kita mulai lagi. Selalu ada jalan buat kembali. Jadi, gimana dong cara praktisnya buat mulai lagi? Ada 4 langkah nih yang bisa kita lakuin. Pertama, akui dan balik lagi ke Tuhan. Serahin semuanya. Kedua, bangun batasan yang sehat. Coba deh perhatiin pergaulan kamu, media yang kamu konsumsi. Ketiga, cari komunitas yang aman, tempat di mana kamu bisa tumbuh dan saling jaga. Dan yang terakhir, ini penting banget. Ingat terus nilai kamu. Ingat harga yang udah dibayar buat kamu. Jadi kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin masing-masing ya. Setelah kita tahu kalau tubuh kita ini adalah bait suci yang tak ternilai harganya, yang udah ditebus dengan begitu mahal, gimana cara kamu akan memilih untuk menghormatinya mulai hari ini?